Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li istiqamati darsina wa li manfaati ulumina wa li barakati arzaqina wa an'amina, li istijabati du'aina wa li qabuli niyatina wa li qada'i hajatina wa li tawfidi masailina ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para hadirin, para jamaah Allah, malam ini kita melanjutkan kembali kajian kita, dan yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini tentang etika penilmu. Dalam hal ini yang akan kita bahas seperti yang telah diuraikan, dijelaskan Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Beliau menjelaskan tentang etika pencari ilmu secara gamblang, secara panjang lebar di dalam kitab tersebut, mulai dari halaman 24 sampai 55. Etika pencari ilmu, beliau memaparkan ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah etika pencari ilmu, kemudian etika pencari ilmu kepada gurunya, kemudian yang ketiga etika ilmu pada pelajarannya. Dan insya Allah kita akan secara lengkap bersama dengan teks Arab yang ada di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Untuk yang pertama, pembahasan kita adalah pencari ilmu pada dirinya. Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang etika pencari ilmu pada dirinya mulai dari halaman 24 sampai halaman 28. Tepatnya ada 10 etika pencari ilmu pada dirinya. Yang pertama adalah membersihkan hati dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi orang yang belajar
ketika ia mencari ilmu. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjelaskan al-awwalu ayyutahhira qalbahu min kulli ghasyin. Etika pencari ilmu terhadap dirinya yang pertama adalah membersihkan hati dari segala tipuan. Jadi ketika kita belajar, upayakan hati kita tata terlebih dahulu dalam belajar, jangan sampai ada tipuan-tipuan. Mungkin banyak yang terjadi, misalkan pencari ilmu dengan menyontek, apalagi sudah punya niatan untuk menyontek, ini berarti tergolong hal yang tidak dikategorikan membersihkan hati. Kemudian di samping membersihkan hati dari segala tipuan, wadanasin, dan membersihkan hati dari segala kotoran hati. Ya, kotoran hati itu banyak sekali. Sesuatu yang bisa mengotori hati termasuk suudzon, ya, berburuk sangka, termasuk jelek perangai. Kemudian yang berikutnya waghillid, bersihkan hati dari sifat dendam kepada siapapun, baik itu kepada temannya, kepada gurunya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi harus dihilangkan hal-hal yang bisa mengganggu seseorang. Kemudian wahasadid, menghilangkan sifat hasud yang ada di dalam hati. Hasud itu adalah satu penyakit yang tidak suka ketika orang lain mendapat. Jadi kalau misalkan ada temannya yang mendapatkan nikmat, dia nggak suka, itu namanya hasud. Mungkin kalau di pondok temannya sudah dapat kiriman, dia belum dapat kiriman, nah, terus sakit hati, nah, itu namanya hasud namanya. Kok tidak saya ya yang dapat kiriman, kok dia terus yang dapat, nah, itu hasud namanya. Kemudian wasu'i aqidatin, membersihkan hati dari jeleknya akidah, jeleknya keyakinan. Jadi untuk tahap awal saja bagi pencari ilmu dalam membersihkan hati ini banyak sekali tugas yang harus dilaksanakan. Jadi hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang keluar dari aturan-aturan agama itu sudah harus dibersihkan terlebih dahulu, karena tujuan dari mencari ilmu adalah mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah, banyak di antara kita yang mencari ilmu itu tujuannya adalah untuk mencari pembenaran. Jadi sesuatu yang salah yang ada pada dirinya, wah ini kelihatan benar, itu namanya mencari pembenaran. Padahal mencari ilmu tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Makanya akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan yang jelek itu harus disingkirkan terlebih dahulu dari dirinya. Kemudian wasu'i khuluqin, membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Karena kita tahu kemarin
dalam buah ilmu di antara manfaat ilmu. Jadi ini tahap awal, masih tahap awal. Etika pencari ilmu yang pertama dari 10. Nah, ini sudah berat. Kenapa diperintahkan untuk membersihkan hati dari berbagai macam tadi? Liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi, supaya pencari ilmu ini layak untuk menerima ilmu dan layak untuk menghafalkan ilmu, menjaga ilmu. Karena kalau sudah hatinya jelek, maka ilmunya ini justru malah nanti akan digunakan untuk mencari kemanfaatan. Makanya kenapa awalnya orang mencari ilmu harus membersihkan hati dari hal-hal yang jelek tadi itu. Contoh misalkan orang yang mempelajari agama yang tujuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan, keuntungan secara pribadi, padahal jelas dalam niat mencari ilmu kemarin sudah dijelaskan secara panjang lebar. Wal ittila'i ala daqaiqi ma'anihi, dan supaya dirinya layak untuk mengkaji kandungan-kandungan makna dari ilmu. Karena kalau orang yang hatinya masih kotor itu akan sulit mempelajari kandungan-kandungan ya, atau intisari dari ilmu. Karena ilmu itu tidak hanya yang tersurat saja, tetapi juga yang tersirat. Makanya dalam gramatika bahasa Arab ya, tidak hanya mempelajari nahwu dan shorof ya, sebagai tata cara membacanya, tetapi juga mempelajari ilmu balaghah dan ilmu mantik. Kenapa? Supaya bisa memahami kandungan-kandungannya. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang pernah muncul ya, beberapa waktu yang lalu ketika belajar mengingat seseorang ya, atau mungkin mengingat orang yang disukainya supaya tambah semangat belajarnya. Pertanyaannya, apakah memang betul membuat belajarnya menjadi semangat, ataukah sebaliknya justru malah membuat belajarnya menjadi bengong terus? Kenapa? Karena ya hanya melamun pekerjaannya. Nah, sedangkan ilmu itu butuh penghayatan. Nah, ini ternyata konsentrasinya terganggu oleh bayangan-bayangan semu tadi itu ya, jadi terganggu oleh makhluk astral ya. Makhluk astral itu hanya terlihat bayangannya, tidak terlihat wujudnya. Nah, ini makanya orang kalau belajar kok kemudian jatuh cinta, nah ini ya, itu bisa dipastikan belajarnya pasti amburadul. Belajarnya pasti amburadul. Makanya kalau ada pertanyaan bagaimana kalau itu bisa memotivasi, lah jawabannya jelas. Kira-kira dari unsur motivasi dan ganggunya itu lebih banyak mana? Ya. Jadi ketika belajar sudahlah lupakan saja, ya, lupakan saja sementara waktu. Ya, nanti kalau sudah libur bisa diingat kembali, tidak apa-apa. Ya, kalau memang jodohnya ya alhamdulillah kan begitu. Kalau nggak jodohnya ya cari lagi kan. Produknya kan banyak itu, ya kan? Unlimited, produknya unlimited. Wal fahmi li ghawamidihi, membersihkan hati juga bertujuan untuk memahami makna-makna ilmu secara mendalam.
Karena orang yang tidak memahami ilmu secara mendalam, dia tidak akan bisa mengambil sari dari ilmu tersebut. Makanya harus betul-betul bisa menggali sampai ke dalam. Itu ilmu tidak hanya diletakkan di akal, tetapi ilmu dimasukkan ke dalam hati, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, ada kalimat warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang ilmunya menancap di dalam hati. Itu berarti termasuk wal fahmi li ghawamidi, memahami makna-makna yang mendalam. Ini masih etika yang pertama dari 10 evaluasi. Ketika kita belajar saat ini, kira-kira apakah hal itu sudah kita lakukan? Kalau tidak, maka ilmu yang kita serap, ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita fahami, ini nggak akan bisa merasuk ke dalam hati, karena masih terganjal, masih terganggu dengan hal-hal yang merusak, dari sifat dendam, kemudian etika yang buruk, kemudian hasud, kotoran hati, kemudian menipu dan lain sebagainya. Itu semuanya menjadi penutup yang bisa menghalangi datangnya ilmu ke dalam hati. Makanya etika yang pertama adalah membersihkan hati. Kemudian yang kedua, etika pencari ilmu yang kedua, wathani ayyuhsinan niyata fi talabil ilmi. Etika yang kedua bagi pencari ilmu adalah menata niat. Jadi ayyuhsinan niyata fi talabil ilmi, niatnya sudah benar ketika dia mencari ilmu. Sebenarnya niat mencari ilmu ini sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, yakni untuk mendapatkan ridho dari Allah, untuk menghidupkan agama Islam, untuk kebodohan. Ya. Nah, di sini diurai lagi oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Bagaimana cara untuk menata niat? Bi ayyaqsida bihi wajhallahi azza wa jalla. Saat cari ilmu, kita niat bahwa tujuan mencari ilmu adalah karena Allah. Ya, tujuan mencari ilmu karena Allah. Kemudian wal amala bihi, juga berniat untuk mengamalkan ilmunya. Jadi ketika kita mau mengaji, kita sudah punya niatan di dalam hati. Bismillah, saya mau mengaji, nanti apa yang saya dapatkan dari ngaji ini akan saya amalkan. Jadi sehingga mutiara-mutiara kajian yang telah dibahas ini langsung diamalkan. Nah, saat ini kan tidak. Belajar mengaji tidak punya niatan untuk mengamalkan, hanya punya niatan untuk menghafalkan, untuk mengingat. Malah kadang-kadang ada yang ngaji tidak mencatat intisari pengajiannya. Nah, itu dapat dipastikan akan lupa. Kalau bisa langsung mengamalkan, nah ini termasuk salah satu di antara caranya supaya tidak lupa, adalah ketika kita mendapatkan satu ilmu, meskipun hanya satu saja, langsung kita amalkan. Oleh karenanya saya sering menyampaikan bahwa
ketika kita mengaji dan setelah mengaji kita tidak mendapatkan apa-apa, itu sebagai pencari ilmu kalian punya hak untuk menuntut terhadap orang yang mengajarkan ilmu itu. Karena sudah meluangkan waktu, ya kan, sudah meluangkan pikiran, tapi ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi yang terjadi kan sebaliknya, banyak mutiara-mutiara yang keluar yang seharusnya kita dapatkan, yang seharusnya kita tangkap, tapi kita tidak menangkapnya, kita membiarkan itu tercecer begitu saja. Makanya banyak orang yang berangkat ngaji, dia mendengarkan, habis pulang ngaji lupa semua. Nah, kalau lupa semua mau mengamalkan dari mana? Terus kalau dia lupa, cara mengingatnya bagaimana? Nggak bisa kalau tidak punya catatan. Ya. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa al ilmu kal wahsi, ilmu itu bagaikan hewan liar. Bagaimana cara mengikatnya? Cara mengikatnya adalah dengan cara menulis. Jadi ilmu itu bagaikan binatang yang liar. Kalau tidak diikat pasti lepas. Namanya hewan liar pasti lepas. Cara mengikatnya dengan menulis. Nah, kalau saat ini ya, mengikatnya mungkin tidak hanya dengan menulis saja, bisa dengan merekam, ya, bisa dengan menyimpan, sehingga ketika dibutuhkan bisa diputar kembali. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu cara, termasuk yang ngaji kita saat ini. Ngaji kita saat ini ya, tersimpan di Facebook, tersimpan di Instagram, ya, tersimpan di YouTube. Ini sehingga ketika kita mengalami lupa, maka kita bisa mengulangnya kembali. Tapi tadi yang paling penting, kita mengaji tujuannya adalah untuk mengamalkan ilmu. Wa ihya asyariati, dan dalam mencari ilmu itu niatnya bertujuan untuk menghidupkan syariat, menghidupkan ajaran agama. Wa tanwira qalbihi, untuk menerangkan hati. Jadi kalau galau, misalkan ya, kalau sekarang istilahnya apa, galon, ya, gagal move on, ya. Nah, itu pakai ngaji, karena dengan ngaji bisa menerangkan hati. Wah, itu Pak Kiai, kalau saya ngaji itu tambah galau. Wah, ini nah, kalau ngaji tambah galau berarti memang belum bisa menikmati ngajinya, karena ngaji itu seharusnya menerangkan hati. Riyata batinihi, juga berniat ketika mencari ilmu itu untuk memperindah batin. Batinnya ini atau jiwanya menjadi jiwa yang bismillah, saya mengaji untuk memperbaiki wa taqarruba minallahi ta'ala, dan berniat untuk mendekatkan diri, wala yaksida bil aghradu ad-dunyawiyah, janganlah berniat untuk mendapatkan harta benda dunia, minta menjadi pemimpin, kemudian waljah untuk mendapatkan jabatan, walmal untuk mendapatkan harta. Jadi dengan berniat untuk mendapatkannya duniawi. Wa mubalatil akron, juga ketika belajar, ketika kita mengaji, berniat untuk mengalahkan teman. Saya mau belajar, nanti si fulan cari ilmu kok tujuan. Kalau ingin mengalahkan orang lain, jangan belajar ilmu.
Jangan belajar ngaji, ya, belajar saja pencak silat, belajar saja tinju, karena memang itu tujuannya untuk mengalahkan orang lain. Kalau ilmu itu pada mulanya adalah membenahi diri kita, hubungannya dengan diri kita, hubungannya antara kita dengan Allah, hubungannya antara kita dengan agama. Ini konsep dalam mencari ilmu. Wa ta'dhimin nasi lahu, dan jangan berniat mencari ilmu agar orang lain memuliakannya. Jadi jangan pernah mencari ilmu tujuannya. Kenapa? Karena dia nanti akan kecewa. Karena seseorang tidak dimuliakan karena ilmu. Orang dimuliakan orang lain karena mengamalkan ilmunya. Ini yang perlu dicatat. Jadi orang dimuliakan orang lain bukan karena kepandaiannya, bukan karena seberapa manfaat ilmunya untuk orang lain. Wa nahwi dzalik. Dan juga jangan berniat untuk hal-hal duniawi yang lain. Misal mencari ilmu karena pengen dapat anaknya Pak Lurah, misalkan gitu ya. Mencari ilmu karena ingin diambil menantu oleh pejabat, ya, nggak usah. Belajar yang amalkan ilmunya, jadilah orang baik, jadilah orang yang bermanfaat. Nah, nanti yang menunggu pasti tinggal pilih saja. Nah, begitu. Saya berani bilang seperti ini karena pengalaman. Jadi tinggal pilih saja. Yang minta banyak, tinggal pilih yang sesuai dengan kriteria. Kan begitu. Daripada kita mencari yang sesuai kriteria, ternyata ditolak mentah-mentah, kan begitu kan? Nah, akhirnya ya galau terus. Orang kok hidupnya selalu galau, kan begitu. Makanya dapatkan ilmu, amalkan ilmu itu, memberi manfaat pada orang lain, pasti Allah akan memberikan yang terbaik pada kita. Amin Allahumma amin. Ini dua etika pencari ilmu pada dirinya yang kita bahas pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan etika pencari ilmu pada dirinya yang ketiga dan seterusnya pada pertemuan yang akan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.